ini mengingatkan saya kepada memori buruk ya. Jadi kalau dengar-dengar sekarang itu orang politisi ramai di medsos dengan keadaan yang tidak biasa, ini menimbulkan tinggeling pada diri saya, ada trauma begitu. Trauma siapa? Ya trauma Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini ada pernyataan dari salah satu netizen yang menyatakan bahwa dia itu sebetulnya trauma dengan pemimpin-pemimpin yang dinilai sebagai pencitraan, seperti misalkan langsung terjun ke masyarakat atau misalkan masuk ke gorong-gorong. Jadi banyak sekali para netizen yang trauma dengan pemimpin yang sepertinya merakyat, tetapi pada kenyataannya menimbulkan masalah-masalah baru seperti politik dinasti dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Mulyono, itu pada awalnya terlihat seperti merakyat, tetapi di masa akhir jabatannya membuat hukum yang melegalkan putranya bisa mencalonkan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Nah, dari situ banyak sekali para netizen yang mengaku trauma dengan karakter pemimpin yang seperti itu. Dan mereka itu sekarang mengait-ngaitkan kepada Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Padahal kalau misalkan kita lihat ya, antara Mulyono dengan Kang Deddy Mulyadi itu sangat jauh berbeda. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu selalu dipublikasikan, tidak hanya terjun langsung ke masyarakat membersihkan sungai, termasuk anggaran pun dipublikasikan. Jadi anggaran Provinsi Jawa Barat itu betul-betul transparansi. Itu kita bisa lihat dari sebelum Kang Deddy Mulyadi dilantik. Nah, jadi sebelum Kang Deddy Mulyadi dilantik itu sudah membuat beberapa kebijakan yang disesuaikan dengan anggaran-anggaran. Jadi anggaran-anggarannya itu seluruhnya dipublikasikan oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Nah, itu sebelum dilantik. Nah, setelah dilantik, Kang Deddy Mulyadi itu langsung bekerja karena anggarannya sudah selesai, pos-posnya sudah selesai, sudah diatur sedemikian rupa oleh Kang Deddy Mulyadi sebelum pelantikan. Jadi setelah pelantikan itu langsung action, langsung bekerja. Nah, berbeda dengan Mulyono. Jadi Mulyono itu masalah anggaran, masalah kebijakan anggaran itu tidak dipublikasikan seperti Kang Deddy Mulyadi. Dan yang dilakukan Mulyono itu hanya masuk ke gorong-gorong. Hanya itu saja. Dan kalaupun misalkan membagi-bagikan uang ataupun apa, itu sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi yang sudah melakukan hal-hal seperti itu selama bertahun-tahun, dan itu dilakukan memakai uang pribadi, bukan uang negara ya. Nah, kita sebagai muslim, apalagi tadi disebutkan dia itu adalah seorang muslim sepertinya ya. Nah, seorang muslim itu, apalagi dia orang Sunda, kita itu jangan jauh-jauh ke Jerman gitu ya. Tetapi ajaran leluhur Sunda itu sudah sangat luar biasa sekali bila misalkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di pemerintahan ataupun di masyarakat. Begitu. Nah, seharusnya seorang muslim itu harus mengedepankan tentang husnuzon, bukan suuzon. Jadi kita itu harus berprasangka baik kepada Kang Deddy Mulyadi, karena tidak ada salahnya seorang pemimpin sekaligus menjadi seorang YouTuber. Nah, dengan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing menjadi YouTuber, sehingga dia mempunyai income dari YouTube. Nah, dari income-nya itulah Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing itu bisa memberi kepada rakyat kecil. Mari kita sama-sama saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Indonesia memiliki media darling baru. Orang Sunda semuanya sudah pada tahu, namanya Kang Deddy Mulyadi.
Malah saya baru tahu tuh kemarin Wakil Bupati Garut, Ibu Putri itu kalau tidak salah ya, beliau itu katanya calon mantunya Kang Deddy Mulyadi juga. Ini mengingatkan saya kepada memori buruk ya. Jadi kalau dengar-dengar sekarang itu orang politisi ramai di medsos dengan keadaan yang tidak biasa, ini menimbulkan tinggeling pada diri saya, ada trauma begitu. Trauma siapa? Ya trauma Mulyono yang sudah meninggalkan kita ya secara pemerintahan itu, Bapak Jokowi. Diakui atau tidak, kita ini menghadapi penurunan apapun alasannya, mau alasannya COVID kayak, mau alasannya salah perhitungan kayak mau bikin IKN gak jadi, atau ekonomi global kayak, apapun alasannya, kita ini sebagai sebuah bangsa dilihat dari segi ekonomi saja kita mengalami penurunan. Kemudian Anies tuh kemarin udah mulai masuk lagi. Ini gubernur ya, gubernur sama bupati juga, masya Allah, udah mulai ramai lagi, sampai ada isu-isu Kang Deddy ini mau jadi RI 2 tuh pemilu yang akan datang ya. Jadi ini sebagai upaya buat naik lagi. Ya ala kulli halin ya, politik itu seperti itu dan memang tidak ada yang salah. Cuman saya mau memberikan pandangan dulu dari segi ilmu sosialnya begitu. Ini ada seorang filsuf Jerman yang saya sudah kagumi dari dulu, ini namanya Jürgen Habermas, itu dari madhab Frankfurt ya, seorang sosiolog lah kita katakan begitu ya, filsafat sosiologis. Jadi dia itu Habermas, dia memiliki suatu teori yang bernama itu public sphere ya. Public sphere itu adalah keadaan sosial di mana kalangan bourgeois, kalangan borjuis kalau kata kita itu, middle class yang tidak memiliki yang tidak memiliki pengaruh politik lah katakan begitu, itu bisa aktif di dalam ide politik. Ya kalau kita mah katakanlah sekarang kebebasan berbicara begitu ya, biar mudah nih. Ini sebetulnya bukan suatu tempat, tapi dia suatu keadaan sosial itu. Public sphere ini. Nah, public sphere ini adalah salah satu kerangka atau elemen demokrasi yang penting, selain diantaranya itu pendidikan yang baik dan hukum yang adil. Karena demokrasi ini kan dia sebetulnya dibangun untuk mewadahi keadilan masyarakat umum. Jadi karena nilai keadilan ini dia debatable, ya akhirnya dibikinlah suatu sistem yang namanya demokrasi, yang mana sistem ini baru akan bagus apabila demikian dan demikian. Nah, salah satu elemen yang harus ada itu public sphere ini, keadaan di mana orang itu bisa mengemukakan pendapat politiknya dengan baik begitu, tanpa tekanan dan lain sebagainya. Nah, masuk ke Kang Deddy Mulyadi ini apa? Ini bahayanya kalau dilihat dari segi media. Kang Deddy ini YouTuber juga dan punya followers 5 juta lebih begitu. Ini masalah untuk demokrasi. Nggak masalah untuk Kang Deddy Mulyadi, nggak masalah. Untuk demokrasi ini masalah. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya terjadi seorang pemimpin, dia juga seorang pemilik media yang influencing begitu, yang punya influence sangat influential, yang sangat punya pengaruh. Itu kalau nonton videonya Kang Deddy itu yang kemarin tuh hampir 1 juta satu hari. Ini kayak udah kayak Mr. Beast 2 aja. Padahal Indonesia doang begitu, 1 juta sehari. Ini luar biasa untuk patokan media, ini luar biasa. Dan ini bisa terjadi apa? Ya memang nanti medianya normal, nggak masalah begitu ya. Tetapi output atau input yang diobrolkan oleh orang-orang ini akhirnya bisa dikontrol begitu. Ini bahayanya. Jadi ala kulli halin biar cepat dulu ya. Biar cepat dulu nih. Kang Deddy ini jangan sampai menjadikan kita itu terulang kasus Mulyono ya.
besar karena media. Dan kalau kita lihat kan kemarin Kang Deddy itu sangat bombastis kan, naik kap mobilnya Pak Prabowo, kemudian sekarang kan marah-marahin staf di depan media begitu dan lain sebagainya. Ini kan bombastis ya, ini bombastis ya, itu kan sudah gayanya ya. Terlepas dari semua itu, ini menjadi suatu hal yang mengasihkan. Nah, ini sampai sini dulu ya. Kalau ada yang mau lanjut, tolong komentar di bawah. Kalau misalkan kira-kira ada manfaat, nanti saya lanjut. Kalau enggak ya saya stop ngobrolin hal ini dengan gaya seperti ini sampai di sini saja. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.